Swastiastu, selamat pagi, siang atau malam pada Ibu Yoga. Perkenalkan, nama saya Dewa Wijaya Putra, nomor absen 7 dari kelompok 2 PKWU. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Arya Masadi Pramana, nomor absen 10, kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Bayu Komasaka Dangoka, nomor absen 16, saya dari kelompok 2 PKWU. Perkenalkan, nama saya Debagus Budi Sumara, saya absen 23, saya dari kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mariati, nomor absen 28 dari kelompok 2 PKWU. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal makanan internasional. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita harusnya memiliki visi dan misi dari kegiatan yang kami akan lakukan. Nah, visi dari kegiatan yang kami akan lakukan yaitu menjadi usaha makanan yang menghadirkan dessert box yang berkualitas dan terjamin gizinya. Tentunya, dalam membuat visi, kita harus memiliki misi untuk mewujudkan visi dari kegiatan usaha kami. Yang pertama, misi kami yaitu menyediakan makanan dessert box yang selalu terjaga kebersihan dan kualitasnya, serta gizinya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan merasa puas. Yang ketiga, menghadirkan pengalaman makan dessert box yang manis, terjangkau, dan terjamin agar pelanggan tidak ragu untuk datang kembali. Nah, tujuan dari kegiatan kami adalah untuk merealisasikan visi dan misi dari kegiatan kami. Nah, yang ketiga, maksud dari tujuan kami yaitu tentunya untuk mewujudkan visi dan misi kami. Nah, yang pertama yaitu menyediakan makanan dessert box yang selalu terjaga dan selalu terjamin kebersihan dan gizinya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan merasa puas. Yang ketiga, memberikan pengalaman makan dessert box yang manis, terjangkau, dan terjamin agar pelanggan tidak ragu untuk datang kembali. Dan yang keempat, dalam usaha kita harus menentukan keuntungan. Siapa sih yang mau rugi gitu loh. Terus yang keempat, kita harus mencari keuntungan agar bisa balik modal dan tidak mengalami kerugian. Oke, selamat pagi, siang atau malam Ibu Yoga. Selanjutnya untuk bagian profil usaha akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dewa Wijaya Putra. Yang pertama, nama usaha. Nama usaha kami ialah Dessert Kenangan, yang dimana pendiri dari usaha ini sendiri beranggotakan 5 orang siswa-siswi. Di antaranya saya sendiri, Dewa Wijaya Putra, Gusti Arya Mas Adi Pramana, I Gusti Agung Ayu Komang Sakanaya Kaloka, Ide Bagus Gede Sandi Kumara, dan Ketut Mariati. Untuk awal didirikan usaha ini ialah 20 Maret 2023. Dan karena usaha ini tidak memiliki tempat usaha atau tempat jualan seperti toko, oleh karena itu kami mengusung usaha yang bisa dipesan secara online. Karena usaha kami ini secara online, kami menyediakan nomor telepon, akun email, dan akun media sosial sebagai berikut. Untuk nomor teleponnya ialah 0851 6171 5627. Untuk akun email kami bisa dicari di serkenangan7@gmail.com, dan akun media sosial kami terdapat di Instagram yang bernama @diserkenangan.official. Oke, selanjutnya ialah latar belakang. Latar belakang kenapa didirikannya usaha Dessert Kenangan ini? Karena kami dari kelompok 2 PKWU yang beranggotakan 5 orang siswa ini ingin membuat campuran makanan tradisional dan luar. Oleh karena itu kami mengusung makanan dessert box klepon dengan ciri khas dessert boxnya itu ciri khas luar, sedangkan ciri khas dari lokalnya atau Balinya ialah terdapat gula Bali atau gula merah dengan taburan parutan kelapa, ciri khas Bali. Dari mana kami harap itu bisa cocok untuk lidah lokal maupun luar. Selanjutnya untuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami ialah untuk memikat atau untuk menyasar kaum remaja maupun kaum dewasa. Selain itu, kami juga memiliki harga yang bersaing dengan produk-produk lain, yang dimana per satu box atau satu dessert boxnya kami jual dengan harga Rp30.000.
yang dimana kami kira dengan produk yang sama, harga kami lumayan bersahabat untuk kalangan menengah ke bawah atau kaum menang mending. Selanjutnya ialah manajemen produksinya. Yang pertama dari proses produksi, tentunya di dalam membuat makanan atau usaha kuliner, di dalam proses produksinya harus steril dan juga terjaga agar konsumen yang memakan produk kami itu atau mengkonsumsi produk kami itu tidak sakit perut. Intinya sehat lah, higienis. Selanjutnya bahan baku. Tentunya dalam pembuatan makanan, bahan baku yang kami buat itu segar-segar, seperti ada santan nanti. Biasanya kendalanya itu kalau di santan itu dia masem, apa bahasa Indonesianya Mar? Masem lah? Asam. Asam, Basi. basi. Ya, basi. Selain itu, selanjutnya untuk peralatan. Untuk peralatan sendiri, kami menggunakan peralatan seadanya. Namun demikian, rasa yang kami tawarkan tidak kalah menarik dengan peralatan canggih. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan kepada peralatan tersebut secara berkala guna untuk menguji kelayakan peralatan tersebut. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada anggaran. Nah, anggaran sendiri dibagi menjadi dua, atau di sini kami menggunakan dua hal. Yang pertama adalah modal usaha dan harga jual. Nah, modal usaha yang kami keluarkan pada pembuatan dessert box ini yaitu sebesar Rp21.000, sedangkan harga jual yang kami tawarkan sebesar Rp30.000 dengan mendapatkan keuntungan Rp9.000. Nah, selanjutnya ada strategi pasar. Nah, strategi pasar ini dibagi menjadi tiga hal atau meliputi tiga hal. Yang pertama adalah segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga inovasi. Yang pertama adalah segmenting, yang dimana produk kami yaitu produk dessert box ini dapat dinikmati oleh kalangan atau berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dikarenakan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu bahan-bahan yang berkualitas dan bermutu dan tidak dapat mengganggu kesehatan jika tidak digunakan atau tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, yang kedua ada targeting, yang mana target yang kami targetkan yaitu adalah pada aplikasi makanan online, membuka store dan mengikuti beberapa event-event yang bertujuan agar produk kami dapat dikenal oleh banyak orang dan dapat bersaing di dunia pasaran. Dan yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi yang kami luangkan atau kami letakkan pada dessert box ini yaitu adalah inovasi, yaitu kesan antara internasional dan nasional, dan mana di mix antara kedua tersebut. Mix dalam kata ini yaitu adalah penggabungan antara makanan nasional dan internasional. Makanan nasional itu ya seperti klepon, sedangkan internasional itu seperti cake, yang dimana dikemas secara bentuk kotak, yaitu bentuk secara modern, yaitu menambah kesan internasional pada produk kami. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Jadi untuk proses produksi itu terdapat alat dan bahan. Nah, untuk bahan kelompok kami menggunakan yang pertama padan sponge cake, yang kedua 3 butir telur, yang ketiga 80 gram tepung terigu, yang keempat 70 gram gula pasir, terus 1 sendok teh HP atau pengembang, terus seperempat sendok teh vanila bubuk, terus setengah sendok teh garam. Lalu kelompok kami itu menggunakan 1 bungkus santan kelapa, itu setara dengan 65 ml. Terus yang terakhir kita menggunakan 100 ml minyak goreng. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya di sini saya akan bacakan. Jadi langkah yang pertama, siapkan wadah atau mangkuk yang besar. Nah, langkah kedua, pecahkan telur, masukkan gula pasir, vanila bubuk, dan 1 sendok teh pengembang. Kemudian mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai berwarna putih dan memiliki tekstur yang agak kental. Terus langkah yang ketiga, kemudian siapkan tepung terigu yang dicampurkan ke adonan sebelumnya sambil diayak agar tepung tidak menggumpal. Terus yang keempat, siapkan garam dan 1 bungkus santan kental. Kemudian aduk terlebih dahulu agar adonan tidak berterbangan, lalu mixer hingga tercampur rata. Nah, langkah kelima, siapkan 100 ml minyak goreng, lalu aduk hingga rata dengan arah ke bawah ke atas dan tuang pewarna pandan. Yang keenam, langkah selanjutnya, siapkan loyang kue yang telah dioleskan dengan margarin,
sambil dihentangkan agar adonan rata serta panaskan kukusan. Nah, langkah terakhir, setelah kukusan panas, kukus adonan selama 30 menit atau hingga matang. Nah, jadi untuk proses produksi selanjutnya, kelompok kami memproduksi whipped cream dengan bahan-bahan 3 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan susu kental manis, 1/4 sendok makan pengembang, dan 50 gram es batu. Nah, jadi untuk langkah-langkah dari pembuatan whipped cream itu, dari keseluruhan bahan tersebut digabungkan menjadi satu, lalu dimixer hingga sekitar 5 menit. Nah, untuk proses produksi selanjutnya itu kami memproduksi unti kelapa dengan bahan-bahan 180 gram kelapa parut, 130 gram gula merah, 1 sendok makan gula pasir, 120 ml air, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk langkah-langkahnya, 1. Siapkan teflon, kemudian panaskan gula merah dengan air hingga gula merah mencair. Nah, proses kedua, setelah gula merah mencair, tuang kelapa parut dan sedikit garam, kemudian masak hingga tercampur merata. Nah, untuk proses berikutnya itu ialah penataan dessert. Yang pertama, siapkan bentuk wadah dessert sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang kedua, potong sponge cake sesuai bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, kemudian masukkan sponge cake ke dalam wadah dessert. Yang keempat, tambahkan unti kelapa yang telah dibuat tadi secara merata di atas sponge cake. Yang kelima, tambahkan whipped cream yang telah dibuat tadi di setiap pinggir sponge cake. Nah, yang keenam, lalu ulang cara di atas sampai 2 layer atau sesuai keinginan. Yang ketujuh, setelah selesai semuanya, untuk mempercantik tampilan dapat ditambahkan klepon asli untuk menambahkan kesan asli pada dessert klepon dessert ini. Nah, untuk alat, kelompok kami menggunakan mangkuk atau wadah yang besar, kedua mixer, ketiga itu sendok makan, lalu menggunakan loyang kue, panci kukusan, teflon, kompor, spatula plastik, dan tempat dessert atau dessert box. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dari kelompok kami dari produk dessert kenangan. Nah, strength dari produk dessert kenangan dari kelompok kami itu yang pertama, bahan bakunya yang mudah dicari, pemasarannya itu untuk semua kalangan, harga jualnya yang terjangkau, pembuatan produk relatif mudah, dan yang terakhir itu bahan bakunya yang berkualitas. Sedangkan untuk weakness atau kelemahan dari produk kami itu yang pertama, tidak cocok untuk yang suka manis-manis, terutama yang penyedap diabetes. Terus tidak tahan lama karena bahannya terbuat dari kelapa, dan kuenya tuh harus selalu di suhu dingin dan mudah untuk ditiru. Yang ketiga itu opportunity atau peluang dari produk dessert kenangan kami itu yang pertama, peminatnya itu yang lumayan banyak, mudah dikenal di masyarakat, sedang produk ini sedang tren dan bisa dijadikan gift untuk orang tersayang gitu. Kekasih. Ya. Yang keempat, threats atau ancaman dari produk kami. Yang pertama, pembelinya itu mudah bosan. Yang kedua, banyaknya penjual kue dessert ini, jadinya ada banyak pesaing. Yang ketiga, karena kue ini itu mudah dibuat, jadi gampang untuk ditiru orang. Yang terakhir, kue dessert ini tuh gampang untuk dibuat, jadi orang-orang lebih memilih membuat sendiri daripada membeli dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bahkan dari usaha produk ini sedang tren dan bisa dijadikan gift untuk orang tersayang. kekasih. Ya. Kamu Terus ada kekasih? Nah, lanjut ya. Nanti bisa kakak santai. terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe. Oke.